ketika seseorang melakukan kesalahan atau melanggar larangan Allah itu atau melakukan ritual ibadah yang tidak diperintahkan, melakukan ritual berdasarkan rekayasa hasil dugaan-dugaan mereka, terutama para alim ulama mereka di zaman Nasrani Yahudi waktu itu. Mereka lalu kemudian menjustifikasi atau menjadikan nama Tuhan sebagai sandaran, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu memang Allah yang perintah gitu. Mereka tidak mau kalau dikatakan sebagai penyimpangan, apalagi kesesatan. Padahal yang dilakukan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang hasil buatan. Yaftarun, ya, yaftarun. Mereka membuat-buat, mereka mengada-adakan. Jadi ketika mereka berbuat fa'alu fahisha, fahisha di sini macam-macam ya. Kekejian itu kalau kekejian yang sifatnya pribadi munculnya adalah kemaksiatan pribadi. Tapi kalau fahishatan dalam arti secara komunal, ya kegiatan-kegiatan ritual yang melenceng dari ajaran agama. Tapi apakah mereka mau dibilang melenceng? Ya enggak. Enggak, lo ya apa tomat gitu. Nabi Muhammad itu digituin. Kami ini memegang ajaran nenek moyang kami. Makanya dia mengatakan, mereka berkata, wajadna alaiha aba'ana. Ini tuh tadi Kami ini lompat menemukan apa? Bapak-bapak nenek moyang kami sudah melakukan ini. Sudah kami ini berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya, dulu mungkin sebutannya bukan kiai ya buat untuk Nasrani, Yahudi, ulama. Ada di Al-Quran disebut al-ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel gitu. Artinya sama aja, apapun sebutannya. Ustadz dulu, kan guru, Ustadz itu kan guru ya. Yang mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil saat itu, para rabi-rabi Yahudi, para pendeta-pendeta Nasrani waktu itu, ya sama. Mereka merasa bahwa mereka berpegang teguh pada Taurat dan Injil mereka. Padahal pada sesungguhnya di mata Allah, mereka tidak itu. Demikian pula yang di luar Yahudi Nasrani, agama-agama yang dulu dibawa oleh 124.000 nabi, 313 rasul, itu kan kita tidak tahu di mana dan bagaimana teknis atau detail syariatnya toh. Nah, kalau kemudian sampai terjadi misalnya, ingat loh ya, Abu Jahal maupun Abu Lahab itu orang yang sangat dermawan sekali dalam menghospitality atau menservis para jamaah haji. Abraha, Raja Ethiopia itu, yang waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah, itu kan sebenarnya karena iri ya. Iri, kenapa kok orang pada melakukan ritual ke Ka'bah, Ka'bah gitu-gitu aja. Lalu mereka mendirikan kuil yang sangat besar, harapannya orang berkunjung ke tempat dia. Jauh lebih indah, jauh lebih besar kuil, biar orang melakukan ritual di sana. Tapi kok ya enggak bisa menarik, sehingga kemudian dia ingin menghancurkan itu. Lah, artinya apa? Sudah ada ritual sebelum Islam atau yang dibawa Nabi Muhammad SAW datang. Itu sudah ada ritual mirip haji gitu. Tetapi ikhramnya itu atau mereka ketika berkeliling Ka'bah
itu sambil telanjang bulat ya. Ya, apa yang mereka bilang adalah itu adalah manifestasi kepolosan dan ketulusan tanpa batas kepada Tuhan Allah. Nah, lalu mereka berkeliling sambil menyebut dewa-dewa mereka yang direpresentasikan oleh simbol-simbol berhala yang di situ. Ketika mereka dibilang bahwa kamu kok nyembah berhala, enggak, saya enggak ada, kami enggak ada nyembah berhala. Ini sebagai wasilah untuk kami lebih apa ya, biar lebih gampang khusyuk lah. Ada sesuatu yang bisa dilihat, gitu. Jadi dia masih menyembah kepada Allah dan Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika ada orang ritual haji versi mereka itu, mereka yang menyediakan makan, minum, dermawan sekali. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW kemudian membawa satu revisi ajaran, tidak gitu caranya. Apa sih mat kamu ini? Loh, kamu itu loh bikin kerusakan. Loh, innama nahnu muslihun. Jadi ketika dibilang la tufsidu fil ard, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi, itu ya innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan. Nah, ketika dibilang begitu berarti memang ada diskursus, ada perbedaan standar antara standar benar baiknya Allah dan benar baiknya manusia. Abu Jahal atau Abu Lahab saat itu mungkin standar baiknya asalkan saya baik sama tetangga gitu aja dia. Ingat loh ya, entah Abu Jahal atau Abu Lahab itu satu di antara paman Nabi loh ya. Paman Nabi. Dan dia sangat syukuran pada saat Nabi Muhammad lahir itu. Syukuran, saking senengnya. Tadi saking senengnya seorang Muhammad lahir. Tidak tahu kan kalau nanti akan jadi Nabi. Syukuran, wah ponaanku laki-laki gitu. Nyembelih kambing, nyembelih apa gitu, saking syukurannya. Nah, artinya dia melihat itu sebagai satu bentuk kegembiraan, tetapi begitu umur 40, lah kok kemudian ngelarang-larang tradisi ajaran mereka, ya mereka merasa, wah ini udah nggak bener ini, gitu. Sehingga dia menjadi musuh yang nyata. Nah, apa yang dibilang oleh Abu Jahal Abu Lahab? Ya, inna wajadna aba'ana. Kami sudah mendapati nenek moyang kami melakukan ini. Jangan dirubah-rubah, ini sudah benar gitu. Siapa yang mengajarkan ke Abu Jahal Abu Lahab? Ya dulu mungkin para nabi, para rasul. Buktinya apa? Mereka, tapi para nabi, para rasul ajarannya tentu nggak begitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi terjadi distorsi. Apa ya distorsi? Gini loh misalnya ya. Saya ngomong sama si A. Tolong sampaikan aku lapar karena seharian aku berjalan kaki. Loh si A ini saya bilangin aku lapar karena seharian aku berjalan kaki. Si A ini nanti kemudian ngomong sama si B. Kalimat yang dari saya kan jelas. Aku lapar karena seharian aku berjalan kaki. Oleh si A disampaikan ke B. Gus Glory lapar karena seharian berjalan kaki dari Bali ke Lamongan. Ada tambahan Bali ke Lamongan. Nah si B nanti ngomong ke si C, Gus Glory lapar karena seharian berjalan kaki dari Bali ke Lamongan ditabrak mobil. Nggak ada ditabrak mobil itu. Ditambahi. Nah, si C ini bilang ke si D, Gus Glory lapar karena seharian berjalan kaki dari Bali ke dari Bali ke Lamongan, katanya ditabrak mobil, padahal tidak. Udah tambahan ngono lagi, lumayan. Si D ke si Gus Glory lapar karena seharian berjalan kaki dari Bali ke Lamongan, katanya ditabrak mobil, padahal tidak. Sekarang minta rawon. Loh, ada rawon? Padahal ya tidak ada. Baru hanya tadi informasi bahwa Gus Glory lapar.
Kira-kira si E ke si F gimana? Gus Glory lapar karena seharian berjalan kaki dari Bali ke Lamongan. Katanya ditabrak mobil padahal tidak. Katanya minta rawon padahal minta boranan. Nanti nyampe Z ya sudah dikasih malah dibuang. Aneh-aneh. Nah, tambahan-tambahan inilah yang disebut dengan distorsi. Dulu misalnya, entah di Jepang misalnya, sekarang ada ritual mereka kan misalnya agama Shinto menyembah matahari. Sangat mungkin entah nabi di mana yang diturunkan di Jepang dulu, Rasul siapa, wallahu alam, di antara 124.000 nabi Rasul itu, yang kiblatnya mungkin ke timur. Kiblatnya ke timur, waktu sholatnya ya mungkin waktu duha itu, kan gitu. Tapi karena kiblatnya ke timur, waktunya duha, waktu terbitnya matahari. Sehingga dikiranya nyembah matahari. Padahal tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai nanti kiamat, tauhidnya yang nyembah Allah. Tapi Allah kan nggak kelihatan. Nah manusia kan suka melakukan visualisasi, simbolisasi. Itu yang terjadi kemudian ada distorsi, ada penambahan-penambahan. Dari nabinya cuma diajak kiblat ke timur misalnya. Ayo kita sholat. Lalu ritualnya juga gitu. Ditambahi. Ayo ke timur. Pas terbit matahari ya. Gitu. Gitu aja dulu. Tambah kedua, ketiga ya. Ayo ke timur. Menghadap matahari. Dialah dewa kita. Nah tambah wes. Itulah. Jadi penambahan-penambahan ini yang dibilang ma wajadna 'alaiha aba'ana. Jadi wajadna 'alaiha aba'ana. Selalu begitu. Nah, kita di sini juga begitu. Itu loh nggak diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Iya, tapi kami sudah dapat dari masyarakatnya begini. Ya sudah. Jadi ternyata kalimat seperti itu sudah ada. Padahal malah kemudian bersandar wallahu amarona biha. Karena Allah memerintahkan begini gitu. Dia mengatakan itu seolah-olah itu adalah perintah Allah, padahal tidak ada. Bahkan kalau kemudian ditanya kepada para pemuka agama mereka, mereka mengatakan bahwa itu ada dari kitab, gitu. Mereka mengatakan itu dari Allah, bahkan padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan itu dari kitab, padahal bukan dari kitab. Nah, ini yang eh, seperti misalnya apa ya? Disampaikan dalam surat, coba dibuka di surat Ali Imran ayat 78. Mereka mengatakan dari Allah padahal bukan dari Allah. Ayo baca. Silakan. Ali Imran ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Jelas toh? Jelas sekali yang dibaca Pak Jo tadi. Ya kan? Apalagi yang baca juga sudah mandi, sudah minum kopi, seger pokoknya. Baten ngopi guys. Oh iya. Teh apa. Jadi jelas di situ mengatakan ini adalah dari kitab, padahal bukan dari kitab. Ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah. Kenapa? Ya karena kecenderungan umat itu kalau apa yang dikeluarkan atau keluar dari lisannya para ahli agama mereka, mereka percaya bongkoan, istilah Jawa percaya bongkoan, sopo jari anut grubyuk, ya kan? Anut grubyuk. Sehingga ketika mereka bilang wallahu amarona biha, Allah memerintahkan ini, enggak. Qul katakanlah Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin memerintahkan kekejian semacam itu.
Mana mungkin Allah merintah telanjang bulat ngelilingi Ka'bah gitu. Nggak mungkin gitu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah mereka kamu akan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui? Qul katakanlah amara rabbi bil qisti. Allah memerintahkan, Tuhanku memerintahkan untuk berbuat keadilan. Keadilan yang dimaksud di mana? Selain berbuat adil terhadap yang salah adalah salah, benar adalah benar, juga yang hak adalah yang hak, batal adalah batal, itu adil. Jadi katakan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal, itu adil. Gitu loh. Jangan disamar-samarkan, jangan talbisul haqqa bil batil. Jangan taktumul haqqa. Kamu sembunyikan kebenaran, kamu campur adukkan kebenaran dengan yang batal, jangan. Yang adil. Amara Rabbi bil qisdi. Yang hak, katakan hak. Yang batal, katakan batal. Jangan samar-samar. Kasihan umat itu kalau dikasih teka-teki begitu. Dan dikasih teka-teki. Gimana menurut? Jangan. Umat memang kita latih untuk cerdas, tapi tidak kita latih untuk selalu ragu. Jadi tidak semua orang mampu dan punya waktu untuk menelisik mana yang salah, mana yang benar. Kita sandarkan saja pada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Itu namanya amar Allah Rabbi bil qisti. Tapi ya kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak itu meskipun pahit. Itu sudah konsekuensi. Wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dan hadapkanlah wajah kalian pada setiap masjid, yakni sholat. Wad'u mukhlishina lahuddin, dan sembahlah dia dengan tulus, dengan mukhlis, dengan tanpa ada ini itu, tanpa ada pretensi dan tendensi apapun, semata liillah li kalimatillah, karena Allah semata. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana pertama kali menciptakan kamu. Apa? Kita diperintah ingat janji kita ketika Allah menciptakan pertama kali. Janji kita gimana? Hah? Janji kita ketika kita diciptakan masih di alam ruh. Ya. Kita itu dijanji di alam ruh seperti di surat Al-A'raf nanti yang akan kita pelajari ya, di surat Al-A'raf ayat 172. Coba dibuka Al-A'raf ayat 172. Alastu bikum bolu bala syahidna. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi itu. Nanti kami akan tanya lagi, kamu dulu janji sebelum tak keluarkan ke bumi itu, aku ini Tuhanmu toh, gitu kan? Kamu akan mukhlis menyembahku toh? Nggih Gusti, bala syahidna. Itu janji. Janji kita. Lah kok terus kemudian ketika brojol di bumi, lahir di Eropa, lahir di Afrika, lahir di Australia, lahir di Amerika, lahir di Asia, kok terus derek karpe orang di sekitar itu gimana? Kok kemudian gimana lagi nenek moyang saya ngajarinya gini? Gimana? Ayo kembali, gitu kan? Kembali kepada mukhlishina lahuddin sebagaimana pertama kama bada'akum ta'udun. Itu yang pertama. Jadi kita akan diingatkan kepada janji kita yang di surat Al-A'raf tadi. Nah,
Lalu di samping itu kita juga diingatkan, kamu itu lahir itu sendiri dan nanti kembali kepadaku juga sendiri. Kembali kepada Allah sendiri nanti. Coba lihat itu. Ada banyak sih. Satu di antaranya di surat Al-An'am ayat 94. Ya. Nanti akan ditanya itu. Coba ditanya. Dilihat surat Al-An'am ayat 94. Sudah? Silakan. Al-An'am 94. Izin, Bos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri ke tempatku. Bagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Shadaqallahul azim. Jadi kamu nanti akan berangkat menuju aku itu sendiri. Kama bada aku. Jadi sebagaimana awal menciptakan kamu kan kamu juga sendiri. Nabi Adam dulu ciptakan sendiri. Kamu juga meluncur ke bumi ini dari rahim ibu juga sendiri. Kamu akan balik ke aku sendiri lagi. Nah itu akan ditanya semua. Maka kita juga akan yang pertama adalah ditanya tentang janji kita. Janji kita yang dalam syaratan tadi. Bahwa janji di Al-A'raf tadi, kamu akan ditanya bagaimana dulu janjimu akan memukhliskan agama, hanya menyembah Allah, terus praktekmu nyembah siapa? Nafsu atau siapa? Gitu kan. Mungkin sekarang nggak banyak yang menyembah patung berhala dan sebagainya. Tapi menyembah egonya, menyembah nafsunya. Artinya apa? Lebih taat kepada nafsu, hiburannya, ini daripada Allah. Itu sama dengan menyembah itu. Gitu loh. Kan di dalam Al-Quran disebut la ta'budu syaitan. Allah ta'budu syaitan surat Yasin itu. Allah ta'budu. Janganlah kamu menyembah. Ya nggak ada lah nanti orang nyembah setan gimana? Maksudnya setan kelihatan gendruwo atau disembah, nggak mungkin lah manusia nyembah begitu. Ya setan itu dalam bentuk yang kemarin kita pelajari berkelindan secara surat Al-Isra itu loh. Bersekutu dengan harta, dengan keluarga, dengan jabatan, dengan apapun. Nah, di situ manusia kemudian mengikuti itu, memintingkan itu, memprioritaskan itu, menempatkan itu di atas perintah Allah, di atas kepentingan agama. Nah, itu berarti menyembah. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Kita akan ditanya kama bada'akum ta'udun. Pertama kali Allah menciptakan kalian itu gimana? Ya, ini kita bersumpah. Ketika Allah bertanya, alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan jika kau akan menuhankan aku, memprioritaskan aku hanya kepadaku kamu taat, kita berjawab, bala syahidna. Nggih Gusti, kami siap laksanakan. Nah kok ketika di dunia kita malah yang lain-lain. Nah ini yang harus kita kembali ya dalam kajian ini. Ayo balik kepada fitrah kita yang menyembah Allah. Taat kepada Allah, memprioritaskan Allah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wonten guys. Silakan Pak Jo. Dari awal tadi Gigi menyampaikan bahwa banyak muncul distorsi yang akhirnya timbul perbedaan-perbedaan kan begitu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Quran surat An-Nisa 59 guys. Masing-masing tokoh itu mestinya kan jadi satu ini guys. Coba dibaca Pak Jo. An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian
Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul Azim. Kan kalau kembali ini akan jadi satu sebenarnya, Gus. Dan masing-masing tokoh itu insya Allah kan dasarnya juga Al-Quran sama Sunnah, Gus. Ya. Cuma masalahnya begini, Pak Jo. Kayak semacam apa ya? Jadi satu itu memang menjadi satu yang ideal ya. Ideal artinya utopis bahwa kalau itu benar-benar ini manusia akan jadi satu. Akan benar itu. Karena benar itu sebenarnya cuma satu. Maka kalau kemudian sama-sama benar pasti bersatu. Misalnya ya, Nabi Ibrahim itu di wilayah yang berbeda dengan Nabi Lot. Kan gitu. Di wilayah yang berbeda aslinya. Tapi karena sama-sama satu sumber yang sama, akhirnya bersatu dan saling membenarkan meskipun komandannya tetap Nabi Ibrahim sebagai nabi dengan derajat yang lebih tinggi. Bersatu, nggak ada saling menyalahkan, malah saling mendukung. Itu kalau membuktikan. Demikian pula misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dengan Nabi Syu'aib itu kan berbeda. Nabi Syu'aib ini kan berbeda wilayah itu. Jadi kalau nggak salah Nabi Syu'aib di Madian ya, itu berbeda. Jadi Fir'aun itu kekuasaannya di Mesir dan tidak berani menjangkau sampai di wilayahnya Nabi Syu'aib itu. Tapi karena memang satu kebenaran, maka disatukan dalam satu rut, entah apapun caranya. Akhirnya Nabi Syu'aib sama Nabi Musa tidak saja hanya bersatu dalam kebenaran tauhid, tetapi juga mereka bersatu dari keluarga karena kemudian Nabi Musa diambil mantu oleh Nabi Syu'aib. Jadi akan selalu begitu. Artinya apa? Kebenaran itu akan menemukan jalannya untuk bersatu. Tetapi Pak Jo, ini Pak Jo, karena banyaknya orang yang tidak mau bersatu karena egonya masing-masing, akhirnya ketika diajak kembali kepada standar yang satu, mereka tidak mau, gitu loh. Jadi dan itu menjadi tugas kita untuk kemudian teguh pada kebenaran. Kenapa? Ya sunatullahnya memang begitu, itu ujian untuk kita. Kenapa? Karena jika Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan semua orang itu beriman semua itu ada. Jadi kalau seandainya Allah berkehendak itu bisa membuat semua orang itu kemudian beriman, semua itu ada. Coba dibuka di surat Yunus Pak Jo, ayat 99 aja. Surat Yunus ayat 99. Sudah ketemu aja? Target. Surat Yunus ayat ya 99. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Berman. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Shadaqallahul Azim. Itu jadi pertama kalau orang beriman kan pasti bersatu. Lalu yang lebih tepat lagi Pak Jo. Coba buka di surat An-Nahl ayat 93 Pak Jo. An-Nahl ayat 93. Jadi yang dibaca Pak Burman tadi kan bisa aja Allah memerintah menjadikan semua orang itu beriman itu. Tapi kan akhirnya nggak ada effort atau upaya kita untuk berdakwah. Jadi justru di situ ujiannya. Lalu tentang persatuan tadi Pak Jo. Surat An-Nahl udah ketemu Pak Jo? An-Nahl ayat 93 Pak Jo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Sadaqallahul adzim. kita kunci kajian kita pada hari ini seperti yang ditanyakan Pak Jo di surat Al-Maidah, Pak Jo. Coba Al-Maidah ayat 48, Pak Jo. Kenapa Allah kok tidak menjadikan satu saja? Malah diajak bersatu tidak mau, diajak kepada satu standar Quran tidak mau. Kenapa? Padahal kalau mereka kembali kepada satu standar pas jadi. Tapi kenapa tidak? Coba dilihat tuh, surat Al-Maidah ayat 48. Jawabannya di situ, Pak Jo. Nggih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selesai ya. Ya kan? Di sini cuma aja. Untuk tiap tuan sudah dikasih jalan cara yang sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, bersatu, bisa Allah. Tetapi kenapa tidak? Kata Allah, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu itu. Allah hendak menguji kamu. Kamu milih mana? Nah gitu loh. Pinter-pinternya kamu udah milih yang benar itu. Kalaupun mereka misalnya diajak bersatu tidak mau, tetap ajak, tetap contohkan, tetap seru. Tapi kalau tidak mau, jangan bersedih. Ya begitulah memang sunnatullah. Sudah. Maka apa caranya Allah di situ? Fastabiqul khairat. Wes, kalau mereka tidak mau diajak kepada persatuan, wes sekarang gini aja, berlomba saja, berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, tunjukkan bukti kebenaran kita dengan contoh teladan. Wes, kenapa hanya kepada Allah nanti kembali, dan nanti di sana keputusan mana yang benar itu akan diputuskan. Jadi memang itu bentuk ujian, itu. Jadi yang kalau di ayat-ayat belakang tadi, ya di Masya, kalau di sini jelaskan buktinya adalah untuk liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Sehingga di sana letak memang apa ya, sandiwara kehidupan ini. Ketika sudah jelas standarnya, jadi kalau kita mau bersatu enak, tapi ya tidak semudah itu Ferguson gitu. Jadi justru di situ letak ujiannya. Oke, jelas aja ya. Siap, Mas Gus, matur suwun. Oke, ada lagi? Izin, Gus. Pak Yan. Monggo, siapa yang tadi itu Pak Haji Warso? Enggak apa-apa. Pak Yan dulu yang lebih tua. Saya cicil Pak. Betul, Gus. Mohon izin, Gus. Ya. Terkait ini, Gus, penambahan dan pengurangan terkait ritual itu ya. Mungkin yang menjadi perbedaan itu saya mungkin menyorotkan di penambahan gitu, Gus. Penambahan, kalau pengurangan kan ada yang hilang gampang, tinggal nunjukin aja dasar hukumnya itu. Justru kalau tambahan-tambahan itu yang agak ribet. Mungkin karena apa? Karena mungkin dasar awalnya itu karena fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba meningkatkan kualitas gitu loh. Sehingga itu muncullah kreativitas itu, Gus. Jadi kreatif gitu. Kreatif menambahkan biar lebih bagus ya. Termasuk mungkin dalam hal ritual gitu, Gus. Dalam hal ritual ya. Ini kan fastabiqul khairat awalnya, Gus. Saya ambil contoh misalnya begini, Gus. Terkait mulai dari kelahiran sampai kematian, saya ambil contoh dulu mungkin masalah
mulai dari kelahiran gitu, mulai dari kehamilan. Kan ada berkembang di masyarakat tuh usia sebulan mengadakan ritual, usia 2 bulan ritual, 4 bulan selanjutnya itu. Mungkin itu kan dasar hukumnya sih tidak ada gitu. Tapi karena ingin meningkatkan fastabiqul khairat itu, kemudian dikreatifkanlah, dibikinlah semacam ritual, walaupun tidak mewajibkan misalnya adakan bersama kayak itu. Apakah itu termasuk juga gitu dalam penambahan yang dalam tanda kutip tuh? Dan apakah salah juga seperti itu gitu? Nah, ini kan lekat sekali di masyarakat tuh. Lekat sekali. Mereka menyadari ini ada dasar hukumnya sih tidak ada. Tapi kan ada fastabiqul khairatnya gitu. Jadi seperti itu dan banyak hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juwarso senyum-senyum. Gus, mic-nya Gus. Mic-nya masih mute. Mic-nya masih mute, Gus. Hidup kita itu ada dua hal, Pak Yayan. Gini, saya mulai dari sebuah peristiwa. Ini hadis juga. Jadi ada peristiwa, suatu saat Rasulullah itu lewat ke satu kampung lah, kampung. Lalu di saat itu orang kampung itu sedang mempraktekkan teknik pertanian, yakni bagaimana cara mengawinkan pohon kurma, pohon gandum itu. Artinya lewat penyerbukan itu. Lalu Rasul itu lewat, kemudian Rasul itu bertanya sebenarnya. Artinya bertanya itu secara iseng, kemudian kenapa enggak dengan cara begini saja itu. Rasul menunjukkan satu cara dalam pertanian itu. Ya mungkin alternatif lah, opsi gitu. Nah, kemudian Rasulullah ya sudah, setelah itu Rasulullah pergi kembali ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian cara itu dipraktekkan oleh siapa? Penduduk desa itu. Nah, ternyata kemudian setelah dipraktekkan caranya Rasulullah itu malah gagal panen-panennya. Kemudian suatu saat menghadap ke mana, ke Madinah. Loh Rasulullah, ini gimana? Saya ngikuti caranya dengan kok malah gagal ini. Loh, Rasulullah kaget. Loh, nggak gitu maksud saya itu. Kalau dalam hal dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang urusan duniamu. Gitu loh. Artinya apa? Kalau Allah dan Rasulnya, terutama Allah itu, pertama yang diatur adalah tentang urusan ibadah. Memang nanti ada urusan muamalah. Bagi urusan muamalah yang tidak diatur dalam Quran, silakan berinisiatif. Tapi dalam hal ibadah, tidak boleh berinisiatif, masnya. Tidak boleh. Hadisnya jelas. Gitu loh. Jadi inisiatif meskipun baik itu belum tentu benar. Misalnya, sholat nih ya, sholat itu kan mulai dari takbir itu kan bagus, takbir itu kan menunjukkan tapi ya Allah gitu. Lah takbirnya Rasulullah cuma sekali, terus karena kita saking senangnya takbir tambahin deh 4 kali kan baik, ya buyar kalau gitu modelnya kan gitu. Sholat maghrib itu berapa? 3 rakaat. Seneng loh saya sholat maghrib itu waktu-waktu yang luar biasa baik. Kan ada hadisnya itu gitu, bahwa doa paling makbul itu adalah pada saat terbenamnya matahari sampai isya itu. Maka sholat maghrib kita tambahin deh jadi 7 rakaat kan baik. Kalau semua orang punya standar itu, Wayan, akhirnya terjadi distorsi tadi, Wayan. Padahal hadisnya adalah termasuk begitu. Ketika misalnya menyolatkan orang mati, mengurusi orang mayat misalnya, kan jelas Rasulullah, simple. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, that's all, sudah. Lalu kan baik. Ditambah dengan apa? Pada saat ngangkat dengan cara joget-joget ya. Ini untuk menyenangkan biar enggak. Ini kan baik. Sambil sholawatan misalnya. Ya rusak. Ada satu hadis yang ini muttafaq alaih. Bisa darat. Hadis ke-2697 dari Bukhari dan hadis Muslim dari nomor hadisnya 1718. Saya bacakan. Rasulullah bersabda nih, bismillahirrahmanirrahim. Man ahdatha fi umrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu.
barang siapa, barang siapa, adasa, yang membuat fi umrina, dalam perkara urusan agama ini, ya, fi umrina hadza, malaisa, apa yang tidak ada asalnya, minhu, dari Allah, dari Rasulnya maksudnya, fahuwa raddu, maka itu pasti tertolak. Artinya meskipun sebaik apapun, tapi kalau memang tidak ada dasarnya, ya tertolak. Gitu loh. Hadis kedua dari Muslim juga. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Dan ada hadis lagi, banyak itu. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khairal hadis kitabullahi wa khairal huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jadi sesungguhnya sebaik-baik perkataan dari kitabullah dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan sejelek-jelek perkara agama adalah yang diada-adakan atau muhdatsatuha. Dan kalau Quran jelas mereka mengada-adakan, mereka yaftarun itu mengada-adakan. Yaftarun itu artinya apa? Mengada-adakan sesuatu yang diada-adakan, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kemudian kembali misalnya ya, mengarang-arang kata dusta, mereka mengatakan itu seperti dalam ayat yang dibaca oleh Pak Jo tadi, kembali ada juga dalam surat Al-Anbiya, kemudian dalam surat banyak sekali. Itu menyampaikan bahwa banyak manusia yang mengada-adakan apa yang katanya dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah ini loh Pak. Jadi baik itu belum tentu benar. Gitu. Misalnya main bola. Kan main bola itu gawangnya itu ukuran 2 kali berapa misalnya, 3, terus kan baik biar lebih sehat, ayo kita bikin 4. Saya nggak sesuai aturannya Allah itu nggak gitu loh. Kata Pak Jo, Pak Yan. Pak Jo Iya, sejak kemarin memang Pak Jo senyum. Oke, saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut besok di kesempatan yang sama, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu, minum air putih yang hangat yang banyak. Pak Jo sudah ditunggu lapangan bulu tangkisnya, kalau pagi gini nggak ada angin Pak Jo, jadi insya Allah bisa tetap sehat itu. Kita adakan turnamen ini pagi ini mau kita cari lagi. Bulu tangkis takut sama angin apa sih? Iya, situ yang punya gelanggang olahraga tanpa angin. Yang kita ini kan bebas ini. Pokoknya kita bikin turnamen nanti, bulu tangkis, basket, apa ya. Biar sehat kita semua. Oke. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani. Berikan yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya ingin menyampaikan ya kepada dulur semua, baik jamaah dan peserta maupun kajian tafsir ini, atas supportnya. Alhamdulillah, gedung Madrasah Sanawiyah, gedung PKP, terutama gedung Ponpes ya, SMA Bali sudah berdiri, sudah diresmikan atas partisipasi dulur-dulur semua yang itu menunjukkan ketaatan, insya Allah juga menunjukkan keimanan sampean semua Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya karena kita dimampukan untuk itu. Dan saya juga sebagai atas nama keluarga besar SPMA berterima kasih, bersyukur, senang punya dulur-dulur seperti sampean. Apakah selesai? Belum. Nanti kita akan lanjut dengan kerja-kerja yang baik selanjutnya. Masih ada banyak proyek-proyek besarnya Allah untuk membangun segala macam. Dan ini insya Allah akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Sesedikit apapun, jangan minder, jangan mundur, karena semuanya akan tercatat di sisi Allah SWT. Insya Allah, gitu ya. Jadi sekarang sudah terbangun besar, dunia insya Allah sudah termanfaatkan,
mulai dari ngaji, tentang diktat, tentang hadis. Ini bukan hanya sekolah formal loh ya, gedung itu. Nanti dipakai segala macam itu, insya Allah. Termasuk kursus-kursus kemarin Perbekal atau Kepala Desa Pengusutan Kulot sudah minta, gimana ini Pak bisa ada kerjasama untuk ngajari warga kami kursus bahasa Inggris atau apa. Oh ya siap. Jadi itu insya Allah nanti akan sangat bermanfaat. Jadi hasil kerja keras dulur-dulur semua, baik yang tenaga, yang pikiran, yang material, yang pembiayaan dan sebagainya, sekecil dan sebesar apapun, insya Allah sudah terwujud dan mudah-mudahan itu membuktikan ketaatan kita, ketaatan Bapak Ibu sekalian, keimanan Bapak Ibu sekalian kepada Allah SWT, dan kapan-kapan nanti kita akan bikinkan videonya yang belum sempat ke sini ya, bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa, mudah-mudahan nanti itu memberi semangat kita untuk terus lanjut setelah ini apa Gus, setelah ini apa Gus, lanjut sampai akhir hayat kita mengirimkan sangu akhirat kita. Oke, semoga Allah merahmati kita semua dalam siratal mustaqim ya. Allahumma afriq alaina sabra wa sabit imanana wa ahsanul qadar. Allah Rabbana amana faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li wazwajati wa li dhurriyyatina wa la tasqibna wa tahna. Allahumma fadir samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabb kulli malaika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri kita a'udzu billahi min syarril bala wal badraki syafa asil wa syahada. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa fa'al ghina husnul khuluq. Allahumma aftah lana bab rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadika wa rahmatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala muslimina laka wa mudiratin wa tamsirun da'watin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an